sini sebagai Kasubag Tata Usaha. Nah, membawahi beberapa anggota, kurang 36 orang di bawah yang bertugas baik di bagian staf administrasi maupun di bagian lapangan. Ada beberapa titik-titik yang kami apakan. Pertama tadi belakang itu khusus tanaman buah-buahan, depan sana khusus tanaman toga dan tanaman hias. Nah, kemudian yang di sini khusus perawatan, juga ini ada juga khusus perawatannya orangnya masing-masing. Jadi setiap titik itu ada, untuk depan sana demplot ada di ujung. Nah, itu satu titik juga. Jadi di situ masing-masing ada pengawasannya. Tahu umur berapa tadi? Saya 53. 55. 2 tahun setengah lagi pensiun. Ketemu lagi di sini kami semua sama-sama semester 5, Pak. Jadi ini kan untuk mata kuliah teknologi benih, Pak. Itu peran utama UPT ini tuh apa, Pak? Dalam sebagai pemasok benih unggul dan bersertifikasi di wilayah Kota Medan ini, Pak. Masuk apanya? Peran utamanya, Pak. Peran utamanya ya kami di sini ini hanya menyediakan bibit yang sudah ada di sini, diserahkan kepada masyarakat yang memohon kepada kami. Pertama ya permohonan itu melalui surat permohonan dari instansi, termasuk dari sekolah SD, SMP, kecamatan, kelurahan. Nanti didisposisikan disampaikan ke kantor Dinas Ketahanan dan Perikanan Kota Medan, yaitu di Jalan Bilal, baru didisposisikan kemari. Setelah didisposisikan kemari, baru kami membalas disposisi ke kantor dinas bablasannya ada oke. Di sini kita baru nanti mereka yang memohon kemari bibit itu baru kami arahkan. Jadi petani-petani itu, Pak, kebagian juga kan, Pak? Petani, kalau selama ini petani tidak ada, melalui kelompok-kelompok aja, PKK. Nah, itu kalau kelompok tani dia lain apanya dia. Ya ada juga yang mendampingi itu PPL. Nah, permohonan itu kerjasama dengan PPL di lapangan baru diapakan kemarin. Tadi kan seperti yang kata Pak Suito, Pak, itu perbanyakan benihnya itu hanya dengan vegetatif lewat stek, Iya, Pak. stek sambung. Kemudian kalau yang dari lab itu ada nggak, Pak? Kalau dari lab itu hanya mengembangkan anggrek aja. Oh, cuma untuk tanaman anggrek. Anggrek, tanaman hiasan. Lain dari itu nggak ada. Pengendalian mutu yang dilakukan mulai dari dari usia edar, apa aja standar minimal yang harus dipenuhi, Pak? Ya kalau minimalnya kebanyakan di sini kalau sudah memang kami apakan kerjasama itu ada itu dipakai label biru, dari label putih ya yang A1-nya harus dikembangkan ke A2-nya. Oke, kalau misalnya dalam proses sertifikasinya, Pak, atau label dan sisa itu yang dikeluarkan UPD atau BPM benih itu BPSB yang harus diperhatikan petani itu sebagai jaminan keasliannya apa? Ya mutu keadaan asal bibit pertama, nggak asal-asal kita bikin bibit indukan itu. Itu pertama itu diambil dari indukan, memang betul-betul cocok untuk dikembangkan di sini. Baru, Pak, kalau langkah UPT ini untuk memastikan bahwa benih yang sampai ke petani itu adalah benih asli itu yang benar-benar unggul dan sesuai deskripsi, gimana, Pak? Ya yang sudah kita beri aturan dari sinilah, sesuaikan dengan jadwal yang memang sudah diapakan dari BPSP. Jadi memang betul-betul udah yang sudah bersertifikat lah gitu, yang memang betul-betul untuk diapakan ke petani sehingga tidak kecewa masyarakat Indonesia. Dari sekolah SD, SMP itu kami arahkan, kami berikan berupa bingkisan itu tadi tanaman supaya dia memahami itu dibawa ke rumah untuk dirawatnya. Itu yang mengajak untuk berbuat pada mereka. Di
di sini Pak Fatusnya Pak, jalur apa aja benih hasil UPT yang distribusikan kepada petani? Apakah melewati dari kelompok kecil atau petani bisa langsung datang ke tempat ini Pak? Dari kelompok juga kami menerima, dari kelompok petani pun ada juga, dari kelompok masyarakat, dari kelompok lembaga masyarakat lah pada umumnya yang resmi kami tetap menerima. Misalkan ini Pak pernah dengar misalnya memang dia misalnya mungkin nggak dari resmi, dia misalnya datang sendiri, datang ke sini untuk meminta atau membeli dari apa ini, itu nggak dikasih. Apa kalau di PT ini gimana Pak? Kalau di sini namanya mau apa, banyak memang ada yang datang mau beli, tapi karena kami berdasarkan aturan di sini kami tidak bisa berikan aja pada masyarakat. Berdasarkan kelompok baru kami bisa memberikan. Misalnya kalau perorangan tidak bisa Pak? Enggak. Kalau misalnya tidak Pak ya? Enggak. Oh, tidak. Kalau gitu Pak, pesan dari UPT ini kepada petani khususnya hati-hati dalam memilih benih agar tidak tertipu atau benih palsu, apa yang harus Pak sampaikan? Ya, Apa tangan sosialisasi lah pertama kepada mereka supaya mereka untuk memahami betul-betul dan tidak merasa dirugikan. Di UPT ini ada nggak Pak pelatihan untuk para petani terkait untuk menyesuaikan benih unggul yang disediakan? Kami sifatnya hanya dari adik-adik mahasiswa bisa kami buat pelatihan. Jadi sifatnya tidak sama lah dengan mereka. Kalau memang ya mereka itu mau menimba ilmu kemari, ya kami layani. Oh, kita udah 53 tahun. Kerja di sini ya Pak? Oh, kita kerja di sini udah 9 tahun. Oke. Kalau pendidikan terakhir Bapak Pak, kalau tahu Pak? Saya nggak ada pendidikan, paket C. Paket C. Ya. Cuman memang untuk tingkat pengetahuan untuk produksi ini secara otodidak. Pendidikan. Ya. Sama pengalaman ya Pak? Iya. Dan sebelum di sini sudah ada di luar ya? Ya, saya pernah bekerja dulu di tukang bunga di Madagau Iya, 11 tahun. Lumayan. dari 2014. Ini keturunan pertama. Ini keturunan pertama nih. Ini yang udah keturunan ketiga, ini yang keturunan pertamanya, label putih. Itu. Label putih nih. Keturunan pertama kan ya? Nah, kalau yang label ungu ini memang kita bikin sendiri kemarin itu. Dari Turunan label dari putih ini sini, kan? iya. Turunan. Ini label putihnya. Ini masih asli. Itu kan masih ada labelnya itu. Iya ini Pak. Atau Pak, apa label berwarna kuning, putih atau ungu biru menjadi instrumen penting dalam sertifikasi benih? Ya, karena itu memang untuk menjaga kualitas itu tadi. Karena untuk label kuning sendiri itu memang awalnya itu dari generatif. Istilahnya generatif itu kan dari biji sampai dia berubah jadi vegetatif. Vegetatif artinya gini, yang dari generatif sampai vegetatif yang berubah itu kan dengan bantuan alam, gitu kan. Dengan vegetatif dengan cara stek itu dengan bantuan manusia. Nah, itu kan. Makanya perlu apakan labelnya itu turunan dari kuning, putih, biru itu kan memang harus dijaga apanya gitu. Kita harus tahu pokoknya juga seperti mana. Makanya itu memang standar dari dinas memang seperti itu gitu ya. Karena memang ada. Perbedaan yang paling mendasar Pak yang dipahami petani itu sebenarnya dari misalnya berlabel disebar, pupuk dan nutrisinya Pak. Kalau untuk yang generatif itu memang dari biji itu apa kali perbedaannya jauh. Pengujiannya mutu benih di PT ini Pak beda dengan satu penilaian lulus Itu kita langsung dari provinsi. Sertifikasinya dari provinsi. Mereka datang ke sini. Ya, Mereka datang ke mari sini, melihat kelayakan tanaman ini bisa dikatakan layak atau tidak untuk dikasih sertifikasi tanaman ini. Itu kapan biasa datang? Ya saya dalam setahun itu 2 kali per semester. Kalau mengenai potensi hasil dari yang itu gimana Pak? sama. Kalau potensi hasil sama. Kayak pohon indunya iya, nggak ada perubahan. Kalau untuk label biru sendiri kan memang yang untuk saluran sama masyarakat gitu kan. Karena label putih itu nggak akan bisa berubah, tetap tanam di tanah untuk pohon induknya kan itu. Pohon itu udah dipilih ya? Iya, memang langsung dari penangkar itu langsung memang ada sertifikasinya. Iya. Tadi kan dengan menggunakan stek tuh Pak. Ya. Cara Bapak mau memastikan kemurniannya itu gimana Pak? Maksudnya Kemurnian memang dia tuh memang cuma dari
ini putaran pertamanya nggak ada campuran yang lain. Ya memang kita poinnya cuma di sini. Di sini aja yang ada. Makanya kita pastikan memang itu murni turunan dari sini. Karena nggak ada di mana-mana kan nggak ada, memang poin induknya memang di sini. Dan untuk minimal untuk peredarannya Pak. Untuk peredarannya itu maksudnya dalam Benih siap edar. oh Sampai orang Bapak. itu per apalah setelah diganti media tanam seperti itu polybag besar baru siap apa minimal 5 bulan udah siap edar ya, siap edar siap salur lah. Ada nggak Pak pernah menaik komplain dari petani-petani atau masyarakat sekitar mengenai Produksi di sini dari sini gitu. Selama ini ya mudah-mudahan tidak ada komplain karena ya kemungkinan memang udah memenuhi standar gitu kan. Karena kita juga nggak pernah membohongi masyarakat gitu kan, itu udah berproduksi gitu ya. berapa tahun Pak? Berapa tahun? Kalau ini udah lama lah, itu labelnya tahun berapa itu? 2015 kalau nggak salah itu. Iya. 10 tahun. Ini kebetulan kan pas baru peremajaan ya kan. Sebenarnya untuk apa sendiri kalau untuk pohon induknya untuk apa nggak boleh lebih tinggi dari 2 meter itu nggak boleh kalau itu pohon induk. Kenapa itu? Ya memang nanti tingkat produksinya kalau makin tua dia makin jelek dia apanya. Dari cabang Persentasenya untuk diproduksi lagi makin tambah jelek dia. Itu orang Bapak tuh melakukan peredaran benihnya lewat mana saja Pak? Kalau untuk kita untuk mengembangbiakannya kita kan udah nggak pakai benih lagi, langsung pakai secara Bibit. vegetatif di stek itu tadi. Yang vegetatif tadi itu gimana Pak? Hah? Yang siap edar tadi itu gimana peredarannya Pak? Ya peredarannya pakai secara apalah permintaan apa DU apa gitu kan. Itu setelah di kantor itu apa istilahnya? berarti di sini pembibitan ya Pak? Ya di sini memang namanya PTPBH pengembangan benih hortikultura. Jadi ada pakitan itu petani belum ada. Itu semua kan nanti dari provinsi baru bisa kemari. Kalau tadi di Kota Medan kan pakai surat Pak. Kalau misalnya keluar dari Kota Medan gimana Pak? Oh nggak bisa memang ini khusus untuk masyarakat. Iya masyarakat Kota Medan. yang boleh tidak keluar Pak. Nggak bisa. Kenapa itu aku nggak tahu Pak? Ya itu kebijakan dari Kebijakan. pemerintah memang. kebijakan. Dari dinas memang seperti itu. Dari dulu. Biar khas Kota Medan gitu Pak. Iya. Tapi kalau hasilnya bisa lah ya. Dan perlu diketahui satu-satunya UPT ya di Pemkot Medan ini yang ada penyaluran bibit gratis secara besar-besaran untuk masyarakat Kota Medan. Di sini. Iya, pokoknya saya Indonesia cuman di sini yang ada bantuan tanaman itu untuk apa sekolah macam-macam lah pokoknya masyarakat. SMA kan itu provinsi. Itu nggak bisa kalau SD apa itu ke Medan. Kalau SMA, SMK itu provinsi. Harusnya kalau memang pun apa harus ada tembusan dulu ke dinas, diizinkan apa enggak gitu kan. Kalau kami kan UPT ini hanya sekedar penyalur gitu kan. Kalau ada perintah kasih. benih yang sudah siap sebar gitu sekarang. Untuk itu yang baru di setek udah apa keluar itu yang baru kita produksi itu ada kan. Berarti nanti Bapak labelin lagi gitu. Iya, nanti orang orang provinsi yang kemarin itu. Berarti mesti datang orang provinsi dulu Iyalah, baru bisa kalau disebar. sertifikasinya memang orang provinsi. Yang bikin apa standar apanya itu memang Jadi kalau udah ada bibitnya belum boleh disebar Pak, belum di sertifikasi. ya dalam arti kata udah tinggal surat aja apa Kelebihannya dari dunia ini Pak, sebarin apa Pak? ya kelebihannya sebetulnya kalau lebihnya itu nggak ada, tinggal tergantung kita nanti perawatannya. Karena kalau yang vegetatif ini kan kita untuk memicu biar cepatnya produksi. Kalau tingkat macam pembesaran buahnya itu tinggal tergantung di lapangan cara perawatannya. Misalkan Pak dia tanaman kan Pak yang itu Hah? jambuair Pak, Iya. yang dia Pak. Jambuairnya ini tahan terhadap penyakit ini atau di Cenderung tahan penyakit ya. Jadi bang kalau serangan hama dia lebih kecil karena serangan hama paling ini belalang sama ulat kantong itu aja. Itu ada nggak Bapak kendala alamin saat Bapak mengedar? Oh ya kalau mudah-mudahan selama kita masih di sini kalau untuk bantuan itu penyerahan apa nggak ada kendala sama sekali.
Ya Ngedar- mudah-mudahan. Kalau yang ngedarkan itu siapa? Orang datang ke sini atau bapak? Bukan, maksudnya bukan pengedar ya, bukan mengedarkan. Distribusi. Kalau pengedaran itu kan cenderung kita ada jual beli gitu kan. Distribusi. Ini nggak ada. Ini Ini bantuan orang kelurahan yang datang kemari dengan catatan ada tembusan ke dinas dulu pakai proposal kan, disetujui, baru kita. Jadi kalau mau beli bibit di sini Oh nggak bisa, kita di sini nggak ada jual beli. Itu khusus untuk mengirim tadi. Iya. Ada nggak Pak kemungkinan benihnya itu yang diproduksi itu jelek atau rusak gitu Pak? Ya kalau kemungkinan itu pasti ada. Relatif Cuman, besar ya, atau rendah? Kalau sekarang ini memang kita lagi bagus-bagusnya, kalau untuk produksi lebih banyak produksi apa berhasilnya ketimbang yang apa. Sehingga tergantung medianya juga, tanahnya segala.